Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Mohon maaf ya beberapa hari ini saya nggak upload video karena ya kesibukan kerja ya, dan sulit sekali untuk membagi waktu. Padahal kalau melihat catatan request itu banyak sekali ya. Dan di sini juga saya memenuhi request, akan bahas materi mengenai request ya. Tetapi saya mohon maaf juga untuk request yang belum sempat saya buatkan. Jadi sabar ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Insya Allah akan saya buatkan. Jadi intinya sabar, kita akan terus belajar bersama ya, semampu saya ya. Mudah-mudahan silaturahim ini lewat grup channel Teknisi Musafir ada manfaatnya ya buat kedepannya. Dan mari kita kembangkan bersama-sama channelnya, grupnya, semuanya, agar kita banyak merekrut orang ya, dan bisa belajar bersama. Baiklah sobat-sobat Teknisi Musafir, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Jadi di sini saya ingin membagikan sedikit materi ya mengenai kamus-kamus penting dalam istilah-istilah Android yang perlu sobat-sobat Teknisi Musafir ketahui ya, khususnya bagi pemula ya. Jadi ya kalau yang sudah tahu mengenai materi ini ya silakan closing saja videonya ya, karena ini saya dan semua sobat-sobat Teknisi Musafir belajar bagi pemula ya, bukan yang sudah tahu tentunya. Kalau yang sudah tahu kan nggak perlu belajar lagi ya. Nah, di sini kamus-kamus penting ya, istilah-istilah dalam Android ya, yang sudah saya rangkum, yang sering sekali kita jumpai ya, tetapi kita nggak tahu apa tujuannya, tetapi kita nggak mudeng opo karepe. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya akan berikan sedikit ya. Ini sudah saya rangkum lah ya. Sebenarnya banyak banget, cuman ini sudah saya rangkum. Apabila yang tidak ada di sini ya bisa sobat-sobat Teknisi Musafir buka di Google ya, buka di Google. Ini yang sering diketahui saja, yang sering sekali kita ketahui ya, atau kita temukan istilah-istilah ini. Yang pertama adalah ADB ya. ADB itu kepanjangan dari Android Debug Breed ya. Ya kita kan istilahnya itu ADB, driver ADB ya kan. Nah, fungsinya tools yang dipakai untuk command terminal di sistem Android ya. ADB pass upload file ke sistem Android, ADB full download file dari sistem Android, ADB install APK paket instalasi file ke sistem Android. Jadi ADB Android Debug Breed ini istilahnya itu tools ya, yang bisa digunakan untuk melakukan eksekusi yang sifatnya itu bisa untuk software ya. Jadi di dunia software. Jadi paham ya sobat-sobat Teknisi Musafir, ADB. Jadi nanti ini bila yang perlu materi ini ya silahkan komen saja di YouTube, nanti akan saya kasih ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. CMD dia, seperti CMD ya. Kita lakukan pengetikan ya sesuai perintahnya seperti itu. Lalu yang kedua AMOLED ya. AMOLED itu dalam arti Active Metric Organic Light Emitting Diode. Nah, ini kan sering ya istilah AMOLED, LCD AMOLED. Nah, bagi pemula kan bingung tuh ya. Jadi kesimpulannya suatu jenis panel display yang dipelopori oleh Samsung. Nah, jadi AMOLED ini adalah bisa disebut LCD ya, yang dipelopori oleh brand Samsung, di mana individu pixel memancarkan cahaya mereka sendiri, menghilangkan kebutuhan untuk backlight yang diperlukan dalam panel LCD tradisional. Jadi ini serba otomatis ya AMOLED ini. Dan tentunya untuk kejernihan pun jangan diragukan lagi ya, karena ya mahalnya juga lumayan. Jadi paham ya, AMOLED adalah Active Metric Organic Light Emitting Diode. Jadi AMOLED ini dipelopori oleh brand Samsung ya. Karena ini banyak, saya persingkat ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Jadi bagi yang nanti ingin materi ini silahkan ya, nanti saya upload. APK, nah ini sering sekali kita jumpai. APK itu apa sih? APK adalah Android Application Pack.
ekstensi yang digunakan dalam file instalasi aplikasi Android, misalnya app atau APK. Seperti AX di file install Windows. Jadi APK ini ya, kesimpulan mudahnya adalah program yang dikhususkan untuk HP Android. Nah, ngono wae penae. Paham ya? Dan biasanya untuk APK kita bisa dapatkan di Play Store yang sudah disediakan ya. Jadi kalau kita download dari Play Store itu bisa diinstal untuk semua HP Android. Nah, itu. Nah, boot. Nah, ini sering sekali kita jumpai. Boot adalah kondisi awal saat kita nyalakan on smartphone, sama seperti start. Proses di mana kita mulai menghidupkan perangkat Android. Jadi kalau di Android biasanya kan muncul ya. Kalau Android seperti ini biasanya di Advance ya. Samsung itu kan beda-beda ya logonya. Lalu boot loop. Nah, istilah-istilah ini kan sering ya kita jumpai. Boot loop itu apa sih? Device melakukan boot terus-menerus berulang-ulang, terjebak di bootanimation ya. Tidak dapat masuk ke OS akibat kesalahan flashing atau ada file milik sistem yang tidak berjalan dengan baik. Kesimpulan mudahnya, boot loop ini menteleng nih cara bahasa Jawa. Jadi kalau mi aja ya, dia nggak bisa masuk ke menu, nggak bisa masuk ke OS. Disebabkan ya bisa jadi kesalahan flashing, bisa jadi ada kendala di eMMC ya. Banyak fakta ya untuk di boot loop ini. Jadi istilah boot loop ini biar sobat-sobat teknisi musafir tahu ya. Lalu bootloader. Nah, ini bootloader. Apa sih bootloader itu? Perangkat lunak yang meluncurkan Android dan layanan tambahan ketika perangkat dinyalakan. Juga menyediakan antarmuka untuk mengirim perintah fastboot melalui koneksi USB komputer. Nah, itu untuk bootloader. Biasanya tampilannya seperti ini ya, untuk bootloader. Jadi istilah bootloader itu kan ada kalau di Xiaomi itu UBL, unlock bootloader. Jadi untuk mendapatkan akses ya, karena belum ter-unlock bootloadernya, biasanya kita lakukan test point ya. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya bug. Permasalahan error ya yang terjadi pada sistem atau aplikasi ponsel ya. Diibaratkan seperti bug. Bug itu dalam arti serangga yang mengganggu. Nah, biasanya ini sering terjadi di tools ya. Tools ya yang sistemnya itu crack. Nah, biasanya lagi kita eksekusi menggunakan tools itu, lalu tiba-tiba terjadi error ya. Ada notifikasi bla 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 bla. Nah, itulah yang dinamakan bug ya. Jadi permasalahan error yang terjadi pada sistem atau aplikasi ponsel. Nah, lalu selanjutnya adalah cache. Cache adalah sampah yang tersimpan pada Android. Biasanya ini menghasilkan gambar dan berkas log. Biasanya kan ada ya dalam istilah wipe data and cache. Nah, itu gunanya untuk menghapus sampah ya. Jadi sampah itu tempatnya di cache ini. Untuk di sistem Android. Nah, untuk custom ROM ya. Sesuai namanya ya, custom ROM ialah ROM firmware yang sudah dimodifikasi. Biasanya ROM ini modifikasinya dari ROM asli yang dikembangkan oleh seorang atau perusahaan untuk menambahkan fungsi kecocokan dengan HP agar bisa di-upgrade ke OS lebih tinggi. Jadi kesimpulan mudahnya, ROM, kalau ROM ya bedanya custom dan ROM. ROM itu biasanya yang sudah disediakan oleh official. Ya, kalau custom ini biasanya disediakan oleh suatu organisasi ya yang mengcustom ROM tersebut ya. Jadi sudah dirubah lah, ada tambahan ya untuk di ROM-nya. Jadi antara custom ROM dan ROM ya itu beda. Lalu custom recovery ya adalah perangkat lunak pihak ketiga yang menggantikan menu recovery bawaan Android, menambahkan kemampuan untuk menginstal paket modifikasi zip flashable, membuat Nandroid backup dan menginstal custom ROM. Nah, biasanya untuk custom recovery yang asli bawaannya seperti ini, standar sifatnya. Nah, kalau udah di-upgrade TWRP ya, nah jadi bentuknya jadi berubah seperti ini ya, sobat-sobat teknisi musafir. Lalu flash ya, istilah flash. Flash istilah yang hampir sama dengan flash adalah install tapi sebenarnya tidak sama. Proses flash akan mentransfer data ROM ya, kernel recovery atau paket firmware ke dalam internal ROM di Android. Intinya flash itu ya, kalau bahasa mudahnya itu
ganti program yang sudah rusak ya, yang sudah rusak disebabkan oleh boot loop ya, gagal flash dan lain sebagainya. Jadi untuk mengganti ya, flash itu untuk memperbaiki program pada suatu HP. Untuk firmware sendiri dapat dikatakan sebagai versi dari operating system ya. Flash hanya dilakukan untuk advanced user. Nah, ini firmware. Firmware itu yang lebih mudah dipahami itu adalah nyawa dari suatu HP ya. Itu firmware. Jadi nyawa nih. Dalam istilah HP itu kan ada raga, ada nyawa. Raganya ya hardware, nyawanya di firmware. Nah, seperti itu. Fastboot. Nah, mode yang mirip dengan bootloader di mana kita bisa memflash komponen low level ke telepon kita. Jadi istilah-istilah fastboot ini banyak di tools yang sudah saya share ya. Yang sudah saya share mengenai fastboot. Contoh remove FRP via fastboot ya kan. Remove FRP via ADB. Nah, itu. Jadi fastboot adalah jalan ya. Jalan untuk melakukan kegiatan software. Nah, lebih mudahnya seperti itu. FC ya, foreclose. Keadaan ketika suatu aplikasi yang mendadak mati atau error. Ini sering sekali kita jumpai di HP Android ya. The process Android process a course has stopped. Biasanya ini kalau di HP-HP advance itu sering muncul, sayangnya aplikasi Android sudah berhenti. Biasanya seperti itu. Sayangnya aplikasi Android sudah berhenti. Nah, itu yang namanya foreclose. Untuk factory reset, prosedur untuk mereset dan mengembalikan ponsel Anda ke keadaan asal atau bawaan pabrik. Jadi kalau reset pabrik, HP itu masih bisa kita sentuh, itu kita bisa lewat menu ya, bisa kita buka. Tetapi kalau untuk factory reset yang sistemnya itu HP dalam keadaan terunlock ya atau terkunci PIN ya, kita harus lewat recovery. Nah, ini untuk mendapatkan fitur factory reset ini. Ya, paham ya? Nanti akan saya share lah materinya biar bisa untuk belajar hang ya. Kondisi di mana HP diam dan tidak dapat dioperasikan sampai baterai habis. Ini tidak jauh beda dengan boot loop ya. Lalu IMEI ya. IMEI itu singkatan untuk International Mobile Station Equipment Identity. Jadi nomor unik yang diberikan untuk semua smartphone yang digunakan ya, smartphone yang digunakan oleh operator untuk mengidentifikasi perangkat yang valid ya. Jika ponsel dilaporkan dicuri, IMEI-nya akan ditandai yang bisa untuk mencegah ponsel terhubung ke jaringan seluler. Jadi IMEI ini kalau di motor itu STNK-nya ya. Jadi kalau HP nggak ada IMEI-nya ya legal ya, tentunya bermasalah. Dan apabila IMEI ini nggak ada di HP, maka sinyal itu tidak akan muncul. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada istilah IMEI 0 ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kernel ya. Base level software di Android dan sistem berbasis Linux ya. Lainnya yang menerjemahkan permintaan dari aplikasi ke dalam kode perangkat keras seperti CPU. Nah, istilah kernel ini ada ya di dalam Android ya. Untuk official ROM adalah firmware atau OS yang dikeluarkan ya resmi oleh sebuah perusahaan pengembang asli. Ya, official ROM tadi udah dibahas antara custom ROM ya, ROM atau official ROM. Jadi kalau custom ROM itu sudah dijelaskan tadi. Custom ROM itu suatu ROM yang sudah dimodifikasi ya dan sudah ditambah perintahnya ya atau fiturnya. Jadi kalau official ROM ini yang sudah disediakan oleh perusahaan itu sendiri ya, seperti Samsung, Lenovo, Advan dan sebagainya. Untuk OTA, singkatan dari over the air, referensi untuk pembaruan firmware ya yang dikirim ke perangkat Anda secara nirkabel dari pabrik perangkat. Jika perangkat sudah di root, update OTA biasanya akan gagal. Nah, kenapa? Nah, nanti akan saya bahas ya. Root itu keuntungannya apa dan kekurangannya apa, dan root itu apa. Nah, nanti akan saya bahas ya. Saya bahas di next content ya, biar nggak campur aduk. Jadi pattern, ada istilah pattern, remove pattern, red pattern, lapisan keamanan tambahan yang dapat ditambahkan ke lock screen Android
untuk mencegah akses yang tidak diinginkan yang mengharuskan pengguna untuk menyeret jari mereka untuk menghubungkan titik-titik dalam pola yang telah ditentukan. Nah, pattern pola ya. PIN, kependekan untuk personal identification number ya, perintahnya sama ya. Tujuannya sama seperti pattern ini ya. Dia sebagai tambahan keamanan ya. Untuk memverifikasi identitas mereka. Recovery mode ya. Jadi recovery mode sebuah menu perangkat lunak yang dapat diakses melalui bootloader Android. Nah ya, di recovery mode tadi udah dibahas ya. Jadi fungsi recovery mode itu kita ya bisa reset ya, bisa web data encache dan lain sebagainya. Nah ini untuk root ya. Root adalah folder paling atas dalam directory file perangkat berbasis Linux ya, di mana semua file sistem operasinya disimpan. Karena berkaitan dengan Android, meskipun akan ya mengacu pada akses pengguna dalam directory paling atas. Jadi untuk root sendiri itu adalah untuk meningkatkan kinerja HP ya. Untuk meningkatkan kinerja HP, orang yang suka mengoprek-ngoprek sistem ini biasanya nggak luput dari root ya. Itu nanti akan saya bahas secara detail untuk rootnya ya. Jadi untuk reset hard stop ya, proses dalam rebooting telepon. Soft reset adalah mematikan atau menyalakan telepon atau dengan melepas baterai. Sedangkan hard reset juga diartikan sebagai factory reset dan menghapus semua data di handle kita. Jadi bedanya antara reset, hard dan soft ini sudah dijelaskan ya. Super user ini merupakan file yang dipakai untuk masuk sebagai super user di administrator di sistem Android. Nah, biasanya kalau HP yang sudah di root itu akan ada aplikasi super user ini ya. Untuk cdownload suatu tindakan untuk menginstal aplikasi yang dapat di luar Android Market ya. Cdownload kan ada ya, ada via cdownload ya, untuk di HP-HP Android perintah ya. Screen capture ya, screen capture, screenshot ya. Istilah dalam Android untuk mengambil gambar ya. Jadi memoto layar lah, penake ngono kuwi. Nah, ini jarang ini ya, jarang dibahas. Nah, tethering ya, istilah tethering proses menggunakan data mobile smartphone untuk menyediakan akses internet ke perangkat lain ya, bisa disebut dengan hotspot penake ngomong. Nah, untuk TWRP ini singkatan dari Team Win Recovery Project, sebuah custom ya recovery berbasis touch yang menawarkan kemampuan untuk menginstal dan memodifikasi custom ROM ya, serta menciptakan dan memulihkan backup. Nah, ini untuk TWRP. Untuk unlock bootloader ya tentu membuka kunci ya. Jadi istilah-istilah unlock bootloader itu kan ya sudah dibahas tadi ya di awal. Jadi HP itu ada yang sudah BL ya, ada yang masih UBL. Nah, itu. Wipe itu kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan proses menghapus semua data dari perangkat sebagai besar identik dengan factory reset. Jadi factory reset itu nggak akan luput dari web data encache. Biasanya seperti itu ya sobat-sobat teknisi Musafir. Jadi untuk materi ini ya sudah saya rangkum ya. Ini yang sering sekali kita jumpai ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Apabila perlu datanya akan saya upload ya. Akan saya upload. Jadi silahkan di-download gratis. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi Musafir. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terlalu cepat ya. Karena kan bisa dibagi untuk filenya, jadi bisa dipelajari. Dan apabila ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, insya Allah kalau saya mampu akan saya jawab. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.